Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri, NIM 2121030. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang hadis matruk dan mungkar. Materi pertama yaitu pengertian dari hadis matruk. Secara bahasa, matruk artinya sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan secara istilah, hadis matruk adalah hadis yang perawinya secara individu melakukan kebohongan, agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali rawi itu sendiri yang meriwayatkannya. Selanjutnya yaitu pengertian dari hadis mungkar. Mungkar secara bahasa itu berasal dari isim maf'ul, dari kata al-inkar. Sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan dengan dua pengertian. Pengertian pertama yaitu sebuah hadis dengan perawi yang tunggal, yang banyak kesalahan atau kelalaiannya, atau nampak kefasikannya, atau lemah dalam siqahnya. Yang kedua yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, dan bertentangan dengan riwayat perawi yang siqah. Saya Nabila Latifani, NIM 2121028. Baiklah, saya akan membacakan contoh hadis matruk dan hadis mungkar. 1. Hadis matruk. Haddasana Yaqub ibnu Sufyan ibnu Asim. Haddasana Muhammad ibnu Imran. Haddasana Isa ibnu Ziyad. Haddasana Abdurrahim ibnu Zaidid an ibni an Sa'di ibnil Musayyab an Umar ibnil Hutaba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula sa'u la bidallahu haqqo. Artinya, Yaqub bin Sufyan bin Ashim telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Imran telah menceritakan kepada kami, Isa bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari ayahnya Zaid, dari Sa'ad bin Musyab, dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika saja tidak ada wanita, maka Allah akan disembah dengan hak atau hakikat ibadah. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amru bin Syamar, dari Jabir, dari Abu Tufal, dari Ali bin Ammar, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melakukan kunut pada sholat subuh. Beliau juga biasa memperbanyak takbir pada hari Arafah, setelah sholat zuhur hingga sholat asar, pada hari terakhir hari tasyrik. Dalam sanad hadis itu ada seorang perawi yang diduga kuat sebagai seorang pembohong, yaitu Amru bin Syamar. Demikian keterangan dari Imam Nasai dan Imam Daruqutni. Yang kedua, contoh hadis mungkar. Man aqimas sholata wa atuz zakah wa hajjal baita wa shoma ramadan wa qara saifu daqalal jannah. Barang siapa mendirikan sholat, menunaikan zakat, berangkat haji, puasa, dan memuliakan tamu, maka dia pasti masuk surga. Saya Endang Sri Wahyuni, NIM 2121031. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu hukum hadis matruk dan hadis munkar. Hukum hadis matruk tidak boleh dijadikan sebagai hujjah karena sangat dhaif. Hadis matruk tidak dibutuhkan dan tidak dapat dibuktikan. Hadis matruk menempati pada urutan kedua setelah hadis maudhu'. Hadis matruk dan hadis mungkar itu termasuk ke dalam hadis dhaif. Hadis matruk dan hadis mungkar dari segi hukum termasuk ke dalam hadis dhaif, hadis yang lemah. Hukumnya
Dalam menetapkan suatu keyakinan atau menetapkan suatu hukum, hadis matruk dan hadis mungkar itu tidak bisa dipakai karena posisinya lemah. Hadis dhaif ini di bawah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif dari segi hukum bisa dipakai, tetapi untuk keyakinan, ibadah, dan untuk amalan tidak bisa dipakai karena posisi hadisnya lemah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.